Ada sebuah kenangan yang sangat kusesali, tapi juga sangat berkesan dalam hidup ini. Dan bila saja kenangan itu bisa kuulangi, mungkin aku akan dengan senang hati menjalaninya lagi. Kenangan pertama kalinya dari ibu mertuaku yang hingga kini masih membekas di hati. Kenangan apa itu? Sebelumnya, perkenalkan, namaku Krisanto, biasa dipanggil Kris. Usiaku 29 tahun dan sudah beristrikan seorang wanita cantik berusia 24 tahun. Kami sudah 5 tahun menjalani rumah tangga, namun belum juga dikaruniai seorang momongan. Namanya Mira. Selain berwajah jelita, Mira juga dianugerahi dengan postur yang menarik. Sebenarnya, aku terlahir dari keluarga kaya. Hanya saja semua kekayaan itu adalah milik ayahku yang merupakan pemilik mebel ternama di kota. Namun, meskipun aku tidak bisa mewarisi harta ayahku, aku cukup bersyukur bisa mewarisi ketampanan beliau. Selama ini, aku selalu dianggap menang soal tampang. Sebagai anak keturunan Arab dan Jawa, aku memiliki kulit putih, alisku tebar, dan hidung mancung. Jujur saja, hidupku sangat pas-pasan. Rumah kami memang di kota, tetapi tepatnya di komplek pinggiran yang agak padat penduduk. Rumah yang kudapat dari ibuku yang dulunya merupakan pembantu di rumah ayahku. Ayah adalah seorang pria yang hobi berselingkuh, dan salah satunya adalah ibuku. Keakraban itu tanpa diketahui siapapun, hingga akhirnya hadirlah aku sebagai putra mereka. Namun, setelah semua itu terkuak, aku dan ibu diusir oleh istri Syah ayahku dengan sertifikat sebuah rumah yang diwarisi dan uang puluhan juta pada masa itu. Sebagai gantinya, ibuku tidak diperbolehkan kembali ke rumah ayah. Sampai kepergian ibuku, aku tidak pernah tahu siapa ayahku. Saat ini, aku bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik di dekat rumahku. Meski begitu, aku sangat bersyukur bisa mewarisi rumah peninggalan ibu yang letaknya strategis. Dan tentunya, aku tidak perlu memikirkan biaya pembuatan rumah yang begitu mahal. Istriku, Mira, berasal dari satu komplek tidak jauh dari rumahku. Ia juga dari keluarga yang sederhana. Ayah Mira meninggal sekitar 10 tahun lalu. Ibunya menjanda dengan 2 anak. Titin adalah kakak iparku. Kakak iparku itu sudah berkeluarga tetapi sudah 12 tahun tak kunjung dikaruniai momongan. Mereka tinggal mengontrak bersama ibu mertuaku. Selama mengontrak, kehidupan keluarga mereka sepenuhnya aku dan istriku yang membiayainya. Kami membayar kontrakan rumah mereka, dan sebagai gantinya untuk makan sehari-hari, ibu mertua pula yang memasaknya. Mbak Titin, yang notabene anak pertama, keluarga tak sanggup membayar uang kontrakan, karena kehidupannya juga pas-pasan. Suaminya bekerja sebagai kuli bangunan, dan terkadang jika mendapat hasil agak banyak, dia membantu membeli beras untuk kami semua. Tapi itu pun jarang sekali. Aku tidak pernah menyalahkan Mas Tejo, karena aku tahu tidak mudah mencari nafkah pada masa sekarang. Aku tidak keberatan menanggung kehidupan keluarga istriku, karena aku menyayangi mereka layaknya saudara dan orang tuaku sendiri.
Apalagi kenyataannya aku dan istriku adalah satu-satunya yang sama-sama bekerja. Istriku juga bekerja di pabrik yang sama denganku. Itu pun karena aku mengusulkan pada kepala pabrik agar istriku bisa diterima di tempatku bekerja. Sementara dalam hal nafkah batin, jujur saja aku bukan pria yang dapat menguasai hal itu. Dalam hidupku, aku baru pertama kali menunaikan ibadah itu di malam pertama bersama istriku. Dan semula, tampaknya Mira merasa senang dengan hasil pekerjaanku. Namun, semakin lama justru istriku menuntut lebih-lebih sering padaku. Hampir setiap ada waktu dia meminta, bahkan sampai aku tak bisa mewujudkannya dengan alasan lelah. Namun, Mira tak pernah putus asa. Ia berusaha menciptakan semangat kerja untukku, meskipun pada akhirnya hasilnya tetap sama. Sebenarnya, bukan masalah bagi istriku dengan kekurangan yang kumiliki itu. Namun, sebagai suami, aku merasa tak sempurna jika belum bisa membuat istriku bahagia. Hingga suatu ketika, ia menyarankan sesuatu yang berbeda padaku. Dan mulai saat itulah, kehidupanku jauh lebih berubah dari biasanya. Semua bermula ketika aku tak bisa lagi membiayai ibu mertua untuk melanjutkan kontrakan rumahnya. Di samping harga sembako semakin meningkat dan kenaikan gaji tidak sepadan, kehidupan perekonomian kami semakin hari pun semakin berat. Ibu mertua serta semua keluarga istriku kemudian tinggal berkumpul di rumahku. Aku tak mempermasalahkannya, apalagi aku sangat menghargai mereka yang sangat baik padaku. Dan rupanya niat baik itu mendatangkan hoki bagiku. Setelah mereka tinggal bersama kami, aku dipercaya menjadi mandor pabrik, dan otomatis rezekiku pun semakin bertambah. Rezeki yang kudapat kugunakan untuk merenovasi rumahku menjadi 2 lantai. Selama ini, rumahku yang hanya memiliki 2 kamar, akhirnya kujadikan rumah itu menjadi 4 kamar. Bahkan ada ruang sisa sedikit yang bisa kami gunakan menjadi ruang untuk bersantai. Ibu mertuaku, Mbak Titin serta suaminya menempati kamar bawah, sementara aku dan istriku di lantai atas. Dengan bergabungnya ibu, mertua dan kakak iparku, rumahku pun menjadi semakin ramai. Meski begitu, Mira istriku masih tidak berubah. Ia tetap menuntutku menunaikan kewajiban sesering mungkin. Ibu mertuaku sendiri sudah 2 kali menikah dan semua mantan suaminya meninggal dunia. Kedua putrinya berasal dari suami yang berbeda, dan dari sanalah aku menduga jika istriku mewarisi hobi itu dari ibunya. Aku pun juga menduga jika ibu mertuaku tak mungkin seperti itu jika tak hobi juga. Sampai suatu ketika, setelah sebulan ibu mertua tinggal di rumah, tiba-tiba beliau memberiku sebuah ramuan tradisional racikannya. Awalnya, aku bingung mengapa tiba-tiba beliau memberikan ramuan itu padaku. Padahal selama ini, aku tak pernah mengonsumsi seperti itu. Kenapa tiba-tiba ibu menyediakan jus itu padaku? Tanyaku saat kami sedang bersantai di kamar. Biar fit aja mungkin, Mas. Aku pun tak menaruh curiga saat itu dan menganggap mungkin itu sekedar perhatian Merto pada menantunya. Namun, rupanya selama seminggu, beberapa kali beliau kembali memberikan ramuan tersebut padaku.
Jujur saja, ada perbedaan yang kualami setelah meminum ramuan tersebut. Semangatku yang semula biasa menjadi berbeda dari sebelumnya, bahkan istriku juga mengakui jika ada bedanya. Hanya saja, istriku masih tetap saja tak mendapat hasil maksimal dari pekerjaanku itu. Hingga suatu malam, istriku tiba-tiba mengatakan hal yang membuatku kaget. "Mas, ibu kasih saran sama aku. Dia mau ngajarin Mas cara kerjasama yang baik dan benar demi kebaikan kita." "Gimana, Mas?" Aku terkejut. "Maksud kamu apa, deh?" Istriku tersenyum. "Nanti Mas tahu sendirilah." Aku benar-benar tak percaya dengan saran tersebut. Jujur saja aku enggan dan sebenarnya ragu dengan usulan itu. Namun dalam situasi bingung, istriku justru memberi dukungan padaku. "Jangan dipikirkan, Mas. Orang tua tahu yang terbaik untuk kita." Tidak mudah bagiku menerima begitu saja usulan tersebut. Bukannya munafik, tapi selama ini aku selalu menaruh hormat pada ibu mertua. Aku juga tak pernah berpikiran buruk padanya. Tapi setelah mendengar usulan tersebut, aku seolah dihadapkan pada pilihan yang sulit, apalagi dengan dukungan istriku. Sejak mengusulkan ide tersebut, aku jadi sungkan berhadapan langsung dengan beliau. Aku merasa gugup, apalagi jika di rumah hanya ada aku dan ibu mertuaku saja. Kadang aku sengaja menunda kepulangan dari pabrik sampai di rumah ada Mbak Titin atau istriku. Sampai pada akhirnya mau tak mau mengiyakan usulan tersebut karena istriku mengancam akan berpisah jika tak kunjung ada perubahan padaku. Malam itu, kebetulan Mbak Titin dan Mas Tejo sedang pulang kampung ke rumah Mas Tejo di Jawa Tengah. Istriku mengatakan akan istirahat di ruang tamu, sementara aku tetap berada di kamarku. Dalam keadaan tidak menentu, aku menunggu kunjungan ibu mertuaku. Aku benar-benar gugup, tetapi anehnya hikmah kehidupan bawah tanah juga membayangkan apa yang akan dilaluinya sesaat lagi. Sepertinya pikiran di benakku tak sinkron dengan kondisi batinku. Di tengah kebimbangan itu, ibu mertuaku tiba-tiba menemuiku. Aku diam dan menunduk. "Tenang saja nak Kris, jangan gugup gitu," ujarnya sambil duduk di sampingku. Aku diam tak menjawab karena pikiranku sudah buntu. Jantungku semakin berdebar tatkala tiba-tiba ada Jemarui yang piknik menuju hikmah dunia fana. Spontan mataku terpejam, bahkan tak sadar aku bersuara di tengah keheningan malam. "Nanti Mira juga ibu ajarin metode seperti ini." Aku mengangguk menanggapi ucapan itu. Jujur saja aku tak mengira jika hal ini akan kualami juga. Namun kuakui teori yang diterapkan sangat berbeda dengan apa yang kulalui selama ini. Tanpa sadar, aku mulai terbawa suasana dan turut berpartisipasi juga. Bahkan, entah bagaimana, mulanya kabinet negara yang ada sudah tak berada pada tempat semula. Begitu pula sebaliknya dengan ibu mertua. "Sekarang gantian ya, Kris." Tanpa menjawab, aku pun mulai menerapkan potensi yang kubisa. Ibu mertua tampak lebih senang dari biasanya. Bahkan ketika kulajukan motor lebih cepat dari sebelumnya, beliau malah bernyanyi lagu qosidah. Sungguh aku baru pertama demikian,
Tapi rupanya usahaku berhasil juga. Terbukti, aku sampai di parkiran yang dijaga oleh mertua, dan mertuaku pun menerima motorku juga. Sebenarnya, kamu ini pandai, cuma perlu latihan saja. Ujarnya membuatku tersipu saja. Jika ada yang pertama, pasti ada yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Begitulah yang kualami setelah itu. Bahkan, Mira istriku tak jarang memuji karena perubahan yang kualami, dan sejak hari itu, kehidupanku berubah total. Meski begitu, Mira tetap menyarankan agar aku terus menimba ilmu demi kebaikan rumah tanggaku. Sejauh itu, baik istri dan mertuaku selalu merahasiakannya dari Mbak Titin dan suaminya. Beruntung pula, Mbak Titil bisa kubantu mendapatkan pekerjaan sebagai buruh juga di pabrikku. Sehingga, tak sulit bagiku untuk menyempatkan waktu pulang bertemu dengan mertuaku. Kami hanya akan bekerja jika ada waktu yang memungkinkan saja. Misalnya, saat semua ke pabrik, kusempatkan untuk pulang ke rumah untuk menimba pengetahuan pada mertua. Namun, rupanya hal itu tak berlangsung lama ketika tiba-tiba suami Mbak Titin mengikuti program TKI bekerja di Korea. Mbak Titin memilih berhenti bekerja dan hanya membantu ibu mertua di rumah. Sejak itu, pekerjaan itu agak terganggu. Sulit sekali mencari waktu, padahal saat itu aku sudah mulai terbiasa. Begitu pula dengan ibu mertuaku. Namun, sebagai orang yang sudah berkeluarga, tak dipungkiri Mbak Titin pun menangkap sikap berbeda antara aku dan ibu mertuaku. Perasaan wanita agaknya memang susah dikelabui. Meski tak pernah mengetahui secara pasti, tapi dia curiga dengan keakraban kami. Hingga akhirnya Mbak Titin menanyakan hal itu istriku dan naasnya lagi. Istriku justru menceritakan hal yang sesungguhnya. Maafin Mira mas, Mira terlanjur cerita sama Mbak Titin, ujar istriku saat kami menonton TV di ruang tamu. Kok bisa sih dek? Habisnya Mbak Titin tanya terus. Aku diam tak menjawab. Jujur aku malu dan tak tahu harus menjelaskan apa pada kakak iparku. Sampai keesokan harinya, kebetulan saat itu hari Minggu, seluruh anggota keluarga berkumpul di ruang keluarga. Di sanalah aku, ibu dan istri mengakui semuanya. Maaf mbak, tapi ini demi kebaikan kami meski caranya keliru. Tapi tetap saja itu salah, dan aku tak bisa menerima semua itu. Sahut Mbak Titin langsung pergi meninggalkan kami bertiga. Keesokan harinya, dengan mengajak ibu mertua, Mbak Titin berpamitan untuk menempati kontrakan yang dulu. Beberapa kali, aku berusaha meminta maaf, namun rupanya usahaku sia-sia. Ia memutuskan tinggal di kontrakan dengan uang yang dikirim oleh suaminya. Hubungan persaudaraan kami semakin renggang. Baik Mbak Titin dan ibu mertua tak pernah lagi berkunjung ke rumahku lagi. Namun keadaan berubah ketika seminggu setelah kepergian ibu dan kakak iparku, aku mendapat kabar gembira jika istriku Halimah. Setelah mengabarkan hal itu pada keluarga istriku, Mbak Titin tak lagi jengkel padaku. Ia baru menyadari jika bantuan yang kuterima dari ibu mertuaku terbukti membawa berkah pada kehidupan kami. Meski begitu, baik aku dan mertuaku berjanji
tak akan mengulangi metode itu dan menjadikan semua itu sebagai kenangan yang hanya akan kami simpan di hati. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.